Media, Safira, mangga. Kalau enggak yang ini, yang share screen apa nih? Mila, apa? Halatul, coba. Kayak gimana sih kok bisa dapat 4/5? Dari mana? Halo? Dari mana, yo? Bentar, Bu. Ininya aja, skalanya diliatin aja nih yang ini. Skalanya misalkan dari Celsius ke Fahrenheit tuh, ke bawah, ke atasin lagi, Neng. Nah, yang itu. Coba. Nanti bisa 4/5 dari mana kira-kira? Kan yang bisa coret-coret yang share screen ya. Kalau saya bisa nggak sih pakai coret-coretnya? Ayo, coba gimana? Ibu mau bantu boleh? Boleh, Bunga. Bisa? Sebelumnya maaf Bu, izin off cam. Jadi itu yang dapetin 4, 5, 9 itu dari lihat yang titik itu Bu, yang titik skala 100. Kan yang Celsius itu 0. Terus nanti tuh yang Reamer itu kan yang 80 itu Bu. Terus yang Fahrenheit itu kan 212. Terus yang Kelvin 273. Nah, jadi itu 4, 5, 9 itu perbandingannya. Perbandingan skalanya. Iya, Bu. Jadi nanti kalau misalnya dari Celsius itu mau ke Reaumur jadinya 4/5 Celsius. Dikali nilai Celsiusnya. Terus kalau misalnya mau Kelvin berarti nilai Celsius ditambah 273. Nanti kalau misalnya mau Fahrenheit 9/5 Celsius ditambah 32. Seperti itu, Bu. Berarti dilihat titik bawahnya dan juga titik Atasnya, Bu. Atasnya, Bu. 4/5 itu kan sebenarnya trik ya. Tapi seandainya Ibu buat skala suhu lagi nih. Skala suhunya Fathiyah, ya. Misalkan titik bawahnya itu -20 ditulis. Coba oleh kalian. Titik Ya, Bu. bawahnya -20, titik atasnya 160. Jadi titik bawahnya -20, 20 derajat F lah gitu ya. Ada F 4 misalkan ya. Titik atasnya 160 derajat Fahrenheit misalkan gitu ya. Nah, misalkan saya bandingkan dengan skala suhu. Jadi kalau di termometer dengan skala Celsius terukurnya ruangan itu 80 misalkan ya. Ruangan 80 ya, 40 lah gitu ya. Berapa? 40, berapa kira-kira pada skala suhu Fathiyah yang tadi? Coba, gimana? Enggak, silahkan. Perbandingannya dengan temperatur apa ya, Bu? Celsius atau apa? Celsius sama punya skalanya Ibu. 40 derajat Celcius. Berapa suhunya ketika menggunakan termometer skala suhu Fahrenheit tadi dengan batas bawahnya -20, batas atasnya berapa tadi? 160. Berapa tuh? Berarti yang spannya itu spannya? Apa? Span.
yang minus 20-nya itu dijadiin 0 nggak, Bu? Batas bawahnya. Jadi 0, jadi ditambah 20. Kurang jelas tapi Pudin, yang apa Pak Pudin? Yang tadi suhu bawahnya itu kan, yang titik bawahnya minus 20 itu termometer apa ya, Bu? Maksudnya Derajat Pak. pan ya? Ini sendiri gitu. Iya, Derajat yang Pak. sendiri. Pan itu berarti yang titik bawahnya itu ditambah 20, yang titik atasnya juga ditambah 20, jadi yang pan itu jadinya 0, titik bawahnya 0, habis itu 180. Nanti kan dapat perbandingan ya, Bu. 1 derajat Celcius itu setara dengan 1,8 derajat pan gitu, Bu. Ya seperti itu, Bu. Oke. Sebenarnya kalau di matematika itu nggak boleh kayak gitu. Adanya interpolasi sama ekstrapolasi, ya kan? Kalau masih dalam satu skala namanya interpolasi. Logikanya boleh sih, kayak gitu itu trik-trik ya. Ya. Trik gitu. Tapi secara konsep gimana, Afifudin? Oh, kalau secara konsep ini apa? Titik atas dikurangi ada rumusnya itu kayak misalkan T min T1, T2 min T1, T min T1 sama dengan T2 min T1. Yang T ini itu T Celcius, ini apa? Pan gitu. Jadi misalkan T-nya itu kan titik bawah yang pan itu tadi minus 20, 160 minus 20, T ini saja. Ini C min 0. Bentar ya. Sok silakan dikoreksi dulu ya. Ya. T plus 20. Afif 8/5 Celcius tambah minus 20 bukan? Itunya berupa persamaan bukan ya, Bu? Yang TP sama TP-nya itu kaitannya. Wah, apanya? Bentar. Afif itu bukan? Nggak tahu, coret-coretan. Ya, coret-coretan. Iya, ini bukan sih. Kan tadi suhu atasnya 160. 160 kan berarti kalau misalnya itu jadinya 8 kan. Terus 8 perbandingannya dibagi 5 kali Celcius kan nilai Celcius ininya, terus ditambah min 20. Soalnya kalau rumusnya Fahrenheit tuh kayak gitu. Jadi nilai perbandingannya dibagi sama nilai si Celciusnya, terus ditambahin berapanya gitu, titik bawahnya. Oke. Sekarang bisa stop share dulu, Neng. Yang share screen. Oke, sebentar. Oke, kan logikanya gini ya. Ibu mau buat suatu skala suhu yang baru gitu ya. Betul? Di mana yang bawahnya itu adalah minus 20. 20 gitu ya. Maka rumusnya gimana harusnya? Kan gitu ya. Kan kita punya satu rumus kan. Makanya jangan ini berpikirnya logikanya gini.
ketika soalnya rubah, jatuhnya jadinya pusing juga gitu ya. Harusnya kan konsepnya itu udah mateng. Kan kayak gini. Kalau kita mau dapat 9/5 kan seperti ini. Misalkan termometer X, termometer Celcius saja ya. Saya langsung Celcius misalkan. Dikurangi titik apa? Atas. Ya. Iya, Bu. Kemudian Iya, Bu. titik atas dikurangi titik bawah. Bawah. Iya. Nah, misalkan Fahrenheit. Ya cantik. Fahrenheit dikurangi titik atas. Atas. Titik atas dikurangin titik bawah. Nah, gitu kan? Iya, Kurangi Bu. titik Bawah. Gitu ya. Iya. Maka misalkan itu pasti udah ketemu ya. Kok konsep dulu. Pasti ketemu ya. Secara konsep pasti ketemu. Nah, saya mau buat termometer baru gitu ya. Nah, berarti kan gampang di sini. Tinggal buat 40. Tadi batas atasnya berapa? 160, Bu. Oh, salah, ini TB. Nggak mungkin lah. Minus. Ya, salah Iya, nih. Bu. Sama yang bawah. Ingat nih, sama-sama yang bawah nih. Iya, Bu. Baik. TB. Oke, berarti kan TB-nya berapa? 0 kan? Min 20. Ya enggak, Celcius dulu dong. Oh, 1. Iya, Bu. 0. 0, Bu. Kemudian ini 100. 100 gitu kan? dikurangin 0. Nah, gitu kan? Iya. Tadi yang ditanyakan ini, 4 ini ya. Iya, Tadi Bu. TB-nya berapa? Minus 20. 20, Bu. 20. Dan jangan lupa nih, minus. Minus ketemu minus, gitu kan? Iya. Kemudian ini 160. 10 dikurang min 20. Dikurangi lagi, kan? Min 20. Gitu kan? Iya, Bu. Nah, berarti kan berapa nih gitu. Jadi logikanya ketika soalnya berubah, berarti kan ini tinggal 40 ya. Iya, Bu. 40 plus 100. Jadi kalau Ibu sih jujur aja ujian pasti begini soalnya. Maksudnya berarti ini berapa? F4 F ditambah 20. F plus 4. F. plus 20 plus 20 berarti ini yang di bawah 180. 180, Bu. kayak gini kan gampang ya. Iya. Apa coba? Tinggal kali silang dulu. Kali silang, iya. Ini hati-hati nih, kalau kali silang kayak gini harus berapa kali nih? Ini banyak yang salah loh. Bentar. Berarti Pelangi. 100 F gitu ya, Bu ya? 100 F Iya, ditambah 2000. Ya. Ini 4 kali 18 berapa? 72. Bu. Berapa? 72 ya? 72 ya? Ya. Ini ya? Iya, Bu. Atau kita mendingan gini tulisnya. 7.200 gitu ya, sama dengan 100 dikali F ditambah 20 gitu ya. Berarti hasilnya 7.200 sama dengan 100 F nah, 7.000 ditambah 2.000. 100 F. Oh, ditambah berapa? Ditambah 2.000. 1.000. Nah, Kurang, Bu. Pindah ruas. Pindah. luas. Oke. Nah, itu banyak yang salah itu. Banyak banget. Berarti kan 7.200 dikurangin 2.000. dikurangi 2.000 sama Sama dengan dengan 100 F. nah, ketika 100 F berarti hasilnya 5.200 dibagi 100. 100. sama dengan Sama dengan 5.200 dibagi 100. Dibagi 100.
Berapa? 52. 52. Pan. Derajat 4 gitu ya. Iya, Bu. Bisa, Iya. bisa ya. Bisa, Jadi logikanya begitu. Apa sih namanya? Kita jangan ngapal 9/4. Sebenarnya boleh ngapal, tapi kadang terkecohkan ya. Terkecohkannya tuh gini, ketika skala yang dibuat berbeda, maka dia pusing lagi tuh menentukan 9/4 kah, 9/8 kah, gitu ya. Iya, Bu. Saya kalau kayak gini ya. Oke, sip. Berarti kalau kayak gitu sudah, ini kayak ada yang kehilang tadi ya. Itunya, Bu. Iya, hasil itu. Oh, coba kita ulang lagi biar enak. Berarti kan 40. Kalau mau bikin skala gimana? Kalau mau bikin skala jadi gimana? Rumus umumnya. Kalau maaf. Gatel ya. Iya. Rumus umumnya kayak gimana nih? Kalau secara lebih mudahnya, rumusnya jadi gimana? Perbandingannya? Gimana coba? Ini 100, ini 180. Berarti rumusnya gimana? Celsius mau ke Fat, biar enak pakai Fat lah. Coba. Jadi berapa rumusnya? Gimana rumus umumnya? Itu yang 40-nya itu dijadi C ya, Bu. Jadi umum. Ya, jadi umum. Kan Iya, jadi kita mau dapat ini doang kan, 100 sama 180. Jadi perbandingannya 9/5. 9/5. Jadi kalau F4-nya rumusnya, rumus umumnya F4 mana? Kan kayak tadi kamu bisa bilang kan, rumusnya 9/5 4. ditambah 3/2. Berarti kalau mencari Fat 9/5 C dikurangi 20 ya. 9/5 C. C-nya di 5. C-nya di apa? Sampingnya, Bu. Sampingnya 5. Sampingnya 9. Gini. Iya Iya, gitu. Bu. Terus Dikurangi 20, Bu. coba 9/5 dikali 40 berapa? 9/5 dikali 40. 72, Bu. 72. Jadi berapa? 72 kurangi 20, 52. Kurang 20. 52. Benar, Bu. Benar? Iya, Bu. Ya, Bu, sesuai, Bu. Ya, benar. Jadi Benar, rumusnya Bu. begini. Bisa ya? Bu, itu dapat 9-nya dari mana? Ini kan 180 yang untuk Fat, yang ini 100. Kalau dibagi 2, Oh, 9 ini 5. iya, Bu. Di 20 kali, Bu. Kenapa? 20. 20 dari mana? Kan tadi batas bawahnya dia nggak 0. Dia ada plus 20. Maka harus dikurangi 20. Bisa? Bisa nggak? Paham? Iya, Bu, paham. Paham, Bu. Tadi bunga Ngerti? salah, Bu. Bunga Jadi- salah. Tadi kira ini hasil bunga 8/5 Celcius di minus 20. Jadi tuh ternyata kalau misalnya bawahnya bukan 0, minus 20-nya tuh masuk ya, Bu. Jadi kayak yang tadinya batas atasnya 160 tuh ditambah minus 20, jadi batasnya tuh jadi 180. Ya, Gitu ya, Bu? betul. Ya, Jadi sama. logikanya Afifuddin tuh tadi betul. Ketika di bawah biar jadi 0, dia ditambahkan 20 gitu. Kemudian yang atasnya ditambahkan 20, betul? Ini logikanya Afif nih yang ini nih. Iya, kayak gitu, Bu. Logikanya. Ya. Jadi dia perbandingannya 1 derajat Celcius sama dengan 1,8 derajat Fahrenheit gitu. Paham? Itu trik itu belajar trik. Jadi ketika batas bawah. Nah, jangan sampai lupa minus di sini. Nah, ini kadang suka lupa gitu ya. Sekarang ya, kalau misalkan soalnya itu tidak min 20, kita hapus ini. Ya, misal. Itu kan? Berarti di sini beda kan? Iya. Beda, Di sini Bu. juga minus.
Ya. Iya. Jadi hati-hati ketika minus dan tidak minus. Ini juga jadi 160. 100 Perbandingannya bukan lagi 9/5 kan? Ya Bu, 8 bukan beda lagi, Bu. Gitu. 8/5C bukan lagi min 20. Jadinya plus 20. plus Gitu. 20. Ya, plus 20. Oh, jadi kalau di itunya min, di sininya jadi plus gitu ya, Bu ya? Ya logikanya begitu. Biar Iya. hasilnya sama. Iya. Terima kasih, Bu. Sampai sini paham? Paham Bu. Paham, Bu. Sip. Alhamdulillah. Baik. Oke, kita lanjut nih. Bantu lagi. Nanti rekamannya ada. Silakan nanti. Ya, lanjut ke bawah. Ya, sudah. Di bagian-bagian termometer. Oke. Di situ atas lagi, Neng. Kalian juga baru tahu kan istilah-istilahnya, ada bulb, ada stem ya. Oke. Nah, mungkin bisa dibaca gampang yang paling depan, yang paling bawah itu yang biasanya warna merah itu adalah bulb gitu ya. Kemudian ada yang disebut stem. Stem itu apa? Stem kalau definisinya apa di situ? Berisi skala suhu dan pipa kapiler. Oke, di mana di pipa kapiler itu cairan bisa berekspansi dan menyusut, atau kalau ekspansi lawan katanya apa? Mengembang dan menyusut. Apa namanya kalau istilahnya? Hai? Oke. Berarti stem itu apa stem? Stem, bahasa Inggrisnya apa itu? Bulb itu adalah bola bundar ya. Bola bundar, di mana itu adalah reservoir kaca tipis yang berisi cairan. Oke. Bulb itu adalah kaca tipis yang berisi cairan. Coba yang mana bulb itu? Tunjukin gambarnya nih. Yang bagian mana? Nah, tuh yang bawah tuh, yang kalian lihat ada merah-merah, betul? Iya Bu. Oke. Kaca tipis yang berwarna merah ya, Bu ya? Ya. Bulb ini dirancang dengan hati-hati agar mengandung volume cairan berdasarkan panjang dan diameter kapilernya, serta koefisien ekspansi termal cairan. Ingat nggak yang namanya koefisien ekspansi termal cairan? Waktu SMA, tuh pas suhu dan kalor. Ada koefisien ekspansi. Kenapa pada siang hari kabel itu seperti turun ke bawah? Nah, itu. Ingat nggak? Halo? Yang memuai, Bu. Ya, memuai dan menyusut kan? Kan Iya, ada Bu. koefisien muai, betul? Iya, Ada Bu. alfa, ada beta, Ada gamma. Nah, itu kan? Ingat ya? Iya. Kalau alfa biasanya untuk koefisien muai satu dimensi gitu ya. Biasanya muainya muai panjang doang gitu ya. Kemudian kalau beta biasanya 2 dimensi, biasanya panjang sama lebar. Sama lebar berarti kan koefisien luas gitu ya. Iya, Bu. Kalau gamma itu Volume. dimensi volume gitu ya, panjang kali lebar kali Tinggi. Masih ingat ya? Masih ingat berarti. Oke, itu definisi Neng yang bahasa Inggris tadi. Nah, stem itu atau batang atau kapiler itu terbuat dari jenis kaca anil ya, yang digunakan dipilih berdasarkan rentang suhu alat sehingga memperkecil efek ekspansi dan kontraksi tabung. Bagian kapiler di atas cairan sering dikali diisi dengan gas inert ya,
seperti nitrogen untuk mencegah pemisahan kolom cair atau penguapan cairan di bagian atas kolom. Jadi kadang kalau termometer itu kalau yang udah rusak suka terlihat ada seperti uap-uap. Jadi sehingga skala suhunya itu tidak terlihat jelas. Oke, lanjut. Bagian yang ketiga itu adalah auxiliary scale atau skala auxiliary-nya. Beberapa termometer memiliki ini tetapi tidak semua dilengkapi dengan skala bantu yang terletak jauh di bawah skala utama. Coba lihat auxiliary scale yang mana ya? Yang dekat bulb ya. Itu tidak pada halaman 17. Nah, auxiliary scale itu enggak semuanya ada gitu ya. Mungkin kalau termometer mahal itu ada. Kalau di kita biasanya bulb langsung ke main scale gitu ya. Oke, lanjut. Tadi seringkali skala ini berisi referensi titik S yang dapat digunakan untuk keperluan kalibrasi. Jika suhu semut, bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi yang namanya contraction chamber, ruang kontras, ya. Kadang-kadang termometer leak itu apa tadi? Leak, ada yang tertinggal. Leak itu apa? Liquid glass thermometer. Oke, betul. Liquid glass thermometer atau termometer gelas liquid gitu ya. Oke, kemudian lanjut, tinggal dibacalah expansive chamber itu ada ya. Nah, keuntungan dan kekurangannya kalian sudah bisa baca. Kemudian kita langsung ke termometer alkohol nih. Oke, prinsipnya sama dengan alkohol, dengan raksa ya, cuman cairannya itu bukan lagi raksa tetapi alkohol gitu ya. Keuntungannya dapat mengukur pada suhu sangat rendah sampai minus 118 derajat Celcius. Kemudian cairannya aman ketika misalkan termometernya itu jatuh jadi pecah gitu ya. Kemudian murah. Keempat, teliti karena untuk kenaikan suhu yang kecil alkohol mengalami volume yang lebih besar. Tapi selain keuntungan juga ada kekurangannya. Kekurangannya itu tidak berwarna. Kalau air raksa berwarna nggak? Enggak. Emang? Waduh, termometer nih. Berwarna, Bu. Berwarna nggak? Berwarna. Ketika menunjukkan suhunya berwarna ya. Biasanya warnanya apa? Silver. Perak gitu. Ya, kayak perak-perak gitu ya. Kemudian kekurangannya itu juga membasahi dinding, kemudian reaksinya lambat. Oke, lanjut. Ada termometer apa lagi? Nah, ruangan. Nah, kalau nggak salah di ruang lab ada ya, sama aja sebenarnya. Biasanya ada 2 derajat, ada 2 skala suhu biasanya. Kemudian lanjut. Nah, termometer klinis yang biasa dipakai untuk mengukur suhu tubuh pasien. Nah, itu berbeda ya, rentangnya juga berbeda kan ya. Oke, lanjut. Nah, Sigbelani ini juga sama, biasanya ada di laboratorium. Sebenarnya fungsinya juga sama. YouTube-nya udah dilihat Sigbelani apa? Itu ada YouTube-nya kan? Udah dilihat belum? Ya udah, lanjut. Lanjut. Nah, ini yang tadi sama. Nah, ini seperti seolah-olah seperti yang ada auxiliary-nya ya. Jadi kita bisa mengetahui berapa suhunya dengan mengetahui panjangnya saja. Apa? Panjangnya saja. L theta dikurang L0 dibagi L100 dikurangi L0. L0 itu apa? Titik bawah ya. Titik bawah itu ya. Titik. Seolah-olah bukan titik bawah, jadi panjangnya dari bulb ke 0 derajat Celcius ya. Coba kita lihat contoh soalnya. Nah, lihat di gambarnya. Jadi di 0 derajat Celcius itu dia udah punya panjang dari bulb sebesar 20 meter. Ya. Nah, Itu nggak sih? iya, Bu. Ya, oke.
Kemudian, nah tinggal dihitung aja. Berarti pada panjang, kenapa Neng? Pada panjang 40 mm, berapa suhunya? Gitu kan, dibalik ya. Dia teh nggak ada tanda-tanda angka gitu. Hanya punya panjang. Tapi pada intinya sama nggak? Sama aja. Sama ya? Aja sih, gitu ya. Oke, lanjut. Oke, ini prinsip kerjanya. Sebentar. Ini prinsip kerjanya. Semuanya sama untuk termometer kaca cairan, di mana perubahan suhu lingkungan. Sebentar, cantik, kenapa? Perubahan apa? Apa cantik? Tahu? Oh iya. Jadi semuanya benda-benda di alam pasti akan memuai gitu ya, ukurannya bertambah besar jika suhunya naik ini. Nah, kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair gitu ya. Jadi prinsipnya sebenarnya sama semua. Prinsipnya apa tadi? Kesimpulannya? Volume cairan akan mengembang jika suhunya meningkat. Dan akan menyusut jika suhunya Jika suhu menurun. prinsipnya ya, jangan sampai nggak tahu nih. Kemudian kalibrasi udah bisa ya, udah ada tuh. Kalibrasinya gimana caranya? Kalibrasi ke bawah nih. Kalibrasi yang di video apa tuh? Peralatan apa saja yang digunakan? Peralatan apa yang digunakan? Udah dilihat Power listrik ya, Bu. Power listrik. Ah? Apa nih? Nggak jelas. Termometer standar. Ada termometer standar. Kalau di videonya apa? Anissa Pangestuti. Ada gelasnya, ada air sama penanda. Termometernya. Jauh banget Anissa, coba ulangi lagi. Suaranya jauh gitu. Ada termometernya, ada gelasnya, ada penandanya. Ada apanya? Termometer, gelas, air, sama penyangga, Bu. Termometer, gelas, air, terus Sama penyangga. Itu kalau dibutuhkan. itu kalau Dibutuhkan. Terus prakalibrasinya apa? Pastikan termometer dalam kondisi baik dan normal. Oke, prosedurnya gimana? Prosedur caranya, buat. Nah, jadi kalau nggak salah tuh di video gini ya, yaitu bikin alat di mana ketika ketika dimasukkan ke dalam es ya, air es, betul? Iya. Dia setting tuh di 0 derajat Celcius, gitu ya. Kemudian ketika di air mendidih, gitu kan, dilihat tuh suhunya 100 derajat Celcius selama 30 detik, gitu kan. Kemudian dia tuh pakai tang itu di set, gitu ya. Nah, kan kalau kalibrasi itu kan harus ada dua alat. Alat yang mau kita kalibrasi dan juga alat yang memang sudah terkalibrasi, gitu ya. Kalau kita kan orang lab nggak bisa tuh kayak tadi, kita kan nggak punya alatnya tuh kayak tadi tuh ya. Jadi dia kan seperti paku ujungnya, kemudian atasnya ada skalanya gitu ya. Nah itu boleh gitu. Kalau kita kan nggak punya itu, maka kita harus ke LIPI gitu ya. Karena dia punya alat yang sudah standar, yang nilainya tidak berubah gitu. Kalau kita mah paling biasanya pengenolan namanya ya. Biasanya dikibas-kibas sebelum digunakan gitu ya. Agar suhunya sudah mendekati suhu ruang gitu ya. Kalau nggak salah gitu sih ingat Ibu. Betul ya? Lanjut. Sekarang alat suhu berdasarkan sifat termoelektrik ya.
Termoelektrik ini termasuk termometer resistensi listrik, termometer semikonduktor atau yang disebut termistor, dan juga termometer termokouple. Oke. Yang pertama, termometer bimetal. Oke. Ya, siapa yang mau bantu saya menjelaskan ini? Termometer bimetal. Halo? Siapa yang mau bantu jelasin? Halo? Ayo kan kita baca. Mau saya yang nentuin? Warna biru nggak apa-apa kan? Ini coba saya, Bu ya. Ya, silakan. Jadi pada termometer bimetal, apabila suhu naik, maka bimetal itu salah satu dari sudut dari A atau B-nya ini akan melengkung atau jarum penunjuk bergerak ke kanan. Sebaliknya apabila suhu menurun, bimetal menjadi lebih lurus, jarum bergerak ke kiri, begitu, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Saya, Bu. Boleh. Iya, Bu. Jadi di sini ada dua keping bimetal. Jika keping bimetalnya dipanaskan atau dinaikkan suhunya, maka akan melengkung ke arah logam yang memiliki angka koefisien muai panjangnya kecil. Sebaliknya, bila didinginkan, keping bimetal tersebut akan melengkung ke arah logam yang angka koefisien muai panjangnya besar. Oke. Berarti ini juga pakai prinsip. Prinsipnya apa untuk bimetal? Pemuaian Panjang. Prinsipnya menggunakan konsep pemuaian. Oke. Termometer bimetal adalah sebuah termometer yang terbuat dari dua buah kepingan logam yang berbeda jenisnya, di mana ketika berbeda jenis maka memiliki koefisien mual yang berbeda. Sehingga kecepatan pemuaiannya juga berbeda. Nah, dua kepingan logam tersebut dikeling. Dikeling itu apa maksudnya? Disatukan, dipelat gitu, menjadi satu. Jadi ditempel ya. Dua kepingan logam tersebut itu ditempel gitu. Nah, kata bimetal sendiri memiliki arti, bi itu apa? Dua. Metal berarti? Logam. Nah, berarti pakai dua logam. Nah, cirinya logam dengan koefisien muai yang lebih besar akan lebih cepat memanjang, gitu ya. Sementara logam dengan koefisien muai lebih rendah, memanjangnya lebih lambat. Hal tersebut mengakibatkan kepingan akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai rendah. Karena terjadi perbedaan panjang kedua logam. Nah, biasanya keping bimetal yang digunakan itu yang koefisiennya tadi yang jauh berbeda. Misalkan besi dan tembaga, misalkan. Biasanya sih itu gitu ya. Oke, lanjut ke termostat. Tinggal dibaca aja. Termostat berarti apa? Termostat itu apa berarti? Apa termometer? Termostat termometer bukan? Termostat itu alat yang memiliki fungsi ganda sebagai saklar otomatis dan pengatur suhu, Bu. Oke, biasanya ada di mana kalau termostat itu dalam kehidupan? Setrika, Bu. Setrika. Mari. Terus? Apa? Rice cooker. Di rice cooker. Ketahuannya apa sih kok ada di setrika sama rice cooker? Karena ada lampunya, Bu. Ada lampu. Taruh otomatis. Jadi ketika dia suhunya sangat tinggi, misalkan kita nggak pakai tuh apa namanya setrikaan, terus aja di on gitu ya.
Iya, Bu. Nah, kira-kira kalau kita amati apa sih yang terjadi pada si setrika? Lampunya Panasnya mati. Lampunya mati gitu kan. Nah, Iya. kalau dia masih bagus kan. Tapi kalau misalkan termostat udah nggak bagus, apa yang terjadi kira-kira? Konslet, Bu. Konslet, betul gitu ya. Kemudian bisa kebakaran juga kan? Bisa. Bu, karena terlalu Ya, panas. karena terlalu panas gitu ya. Bisa konslet listrik gitu ya. Nah, oleh karena itu, ketika termostatnya masih bisa digunakan, maka dia bisa mengatur suhu. Ketika suhunya terlalu panas, maka dia melepaskan kontak listriknya gitu. Pasti ada gini, teng gitu kan? Teng gitu kan? Betul? Betul, Bu. Oke, terus Betul, Bu. kalau rice cooker, seperti apa rice cooker? Turun naik. Turun naik. Contohnya satu. coba gimana? Kan kalau mau masak, itunya diturunin, Bu. Nah, terus Ya, Saklar. kalau udah nggak matang, diturunin, naik dipencet. sendiri. Jadi termostatnya untuk apa? Ketika dia sudah matang, Maka akan memutus Suhunya. listriknya, Bu. maka dia akan turun dengan sendirinya kan? Iya, Iya. Bu. Nah, itu kan saklar otomatis. Tapi kalau termostatnya udah nggak benar, apa yang terjadi pada rice cooker? Nasinya bau ya, Bu ya? Oh, bisa gosong kan? Karena dia Iya. terus Terlalu panas. dia terus aja tuh panasnya itu untuk mematangkan si nasi gitu kan? Ya, makanya kalau ketahuan nasinya jadi garing tuh baru sebentar berarti termostatnya udah Rusak. Nah, kemudian alarm kebakaran bisa gitu ya. Oke, lanjut. Termostat, kemudian saklar otomatis. Nah, silakan dipelajari. Itu cuman gini aja, nempel dan nggak nempel tuh. Ya nggak? Di gambarnya lihat yang atas itu masih nempel gitu kan. Jadi ketika suhunya terlalu tinggi gitu ya, bimetal stripnya itu akan melengkung. Nah, jadi tidak ada arus listrik di situ. Sehingga suhunya stabil. Oke, lanjut. Kemudian apa habis itu? Termostat. Nah, tinggal dibaca lah ya. Tinggal ke bawah deh. Ke termokouple. Termokouple itu bahasa Inggrisnya silakan nanti dibaca. Nah, ini siapa yang bisa menjelaskan termokouple? Termokouple. Ya, silakan. Saya, Bu. Saya teh siapa? Nah, Ya, Bu. ya, silakan Nur Imania. Kalau bisa mah Kem atuh. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Ya, saya nggak Kem, saya bari-bari ngayun-ngayun Dede nih. Jadi begini-begini kalian ngeliatnya nggak enak ya. Oke. Ya, silakan Nur. Nur pakai handphone. Ya, Bu. Maaf, Bu. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Termokouple seperti apa? Jadi, termokouple merupakan sambungan antara dua logam berbeda yang menghasilkan tegangan yang berhubungan dengan perbedaan suhu. Termokouple ini termasuk di antara sensor suhu termudah untuk menggunakan dan memperoleh dan digunakan dalam ilmu pengetahuan dan industri. Rentan dari termokouple ini yaitu minus 250 derajat Celcius sampai 2.500 derajat Celcius. Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Nur. Oke. Berarti termokouple itu adalah junction between two different metal. Berarti apa itu? Junction. Junction itu apa? Dua logam, Bu. Dua logam yang berbeda, Bu. Oke. Hubungan antara dua logam yang berbeda. Kalau dari gambar, beda apa sama? Sama. Beda ah. Beda, Bu. Yang atas merah, ini biru. Sama iya. beda tuh. Beda ya. Nikel Beda. chromium dengan nikel aluminium. Ya kan? Yang atas nikel sama kromium, yang bawah nikel dengan aluminium.
Nium. gitu ya. Aluminium. Dihubungkanlah sehingga dia akan memperoleh perbedaan tegangan, gitu ya. Oke, dari tegangan itu dirubahlah menjadi derajat Celsius. Ya, lanjut. Prinsipnya apa tadi? Prinsipnya, tuh lihat, ada yang namanya efek Seebeck. Apa efek Seebeck? Jika dua kabel yang terdiri dari logam yang berbeda dihubungkan pada kedua ujungnya dan salah satu ujungnya dipanaskan, arus kontinu akan mengalir melintasi rangkaian termoelektrik. Ya, betul. Jadi efek Seebeck itu adalah perbedaan tegangan listrik di antara dua persimpangan atau junction tadi ya. Itu adalah efek Seebeck. Jadi termokouple ini adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor berbeda yang digabungkan pada ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik. Siapa tadi penemunya termoelektrik? Tadi persen udah dijelasin sama Nur. Siapa penemunya? Belum. Itu tadi ada efek Seebeck, berarti penemunya siapa? Thomas Seebeck. Thomas Johann Seebeck. Ya. Pada tahun 1821. Oke, lanjut. Kemudian lihat video termokouple sederhana. Apa di video sebelumnya, Neng? Kayaknya Ibu ditulis tuh. Lihat video termokouple sederhana. Coba kita tonton dulu. Tolong dibuka, Neng. Nggak ada suaranya ya? Kayaknya ada suaranya ini. Nggak ada di MP3. Iya Bu, nggak ada suara Bu. Dari itunya nggak ada. Dari video aslinya nggak ada. Nggak ada kayaknya. Kayaknya Iya ada. Bu, nggak ada, cuman gini-gini aja dia. Bunyi-bunyi Oh, dari videonya itu nggak kamu nggak ada. download ya? Kayaknya ada nih. Itu karena kita tahu itu nikel apa gitu. Masa nggak ada sih, Ning? Iya Bu, emang nggak ada. Nggak ada, Ibu. Nggak ada Iya Bu, suaranya. nggak ada, saya udah nonton. Ini ada tulisannya.
Nah, itu apa itu? Itu lagi ngapain tuh? Ayo, siapa yang bisa jelasin? Ulangi lagi coba. Ada 2 buah logam ya. Logam yang pertama itu apa? Kromel. Kromel. Campuran dari nikel 90% dan kromnya itu 10% ya. Kemudian Alumel. namanya alumel ya. Dia cek itu pakai batu baterai, nempel apa enggak. Alumel itu nikel dengan mangan, dengan aluminium, dengan silikon gitu ya. Terus kemudian diapain? Melin. Sambungin deh. Kemudian diambil 1 biji ya, nggak semua dia. Ya. Lapisannya banyak. Ya. Kemudian dipotong gitu ya. Kita mau bikin termokopel nih, termokopel sederhana. Kemudian yang satunya juga sama diambil. Jadi sebelah sana untuk tetehnya nggak kedengeran tuh. Bentar ya. Sok coba dibahas bareng-bareng coba ya. Dililitkan. Terus diapain tuh? Dipanasin. Nah, dipanasikan. Ini kedua gabung itu digabungin gitu ya. Oke. Terus Celupkan. nah, dipanaskan, kemudian kita tahu nih berapa beda tegangannya gitu ya. Iya, Bu. Tadi yang positif negatif udah kelihatan kan? Bu. Oke, sip. Berarti gitu ya, sudah tahu ya. Paham ya? Halo? Ya. Iya, Bu. Oke, nah jenis-jenisnya ada di situ, bisa dilihat juga. Ada judul mengecek temperatur dengan termokopel, ada di situ ya. Ada tipe J, ada tipe K, ada tipe T, ada tipe C, ada tipe R, ada tipe S. Ini hari ini saya nggak lihat comelannya si ini nih. Siapa tuh? Yang paling rame siapa deh?
Pras, Bu, pras. Yang suka berantem aja tuh, Abror. Mana Abror? Sama Sabda, siapa? Sukma. Mana Sukma? Nggak masuk ya? Banyak yang nggak masuk. Masuk, Bu. Tumben Sukma. Diam aja Sukma. Saya diem aja lagi puasa ngomong, Bu. Bukan puasa doa. Orangnya juga nggak ada tuh. Kayaknya di mana ya? Kolong. Oke, udah rapi deh tuh. Biasanya di atas tempat tidur. Nggak tidur, Bu. Background. Abror, mana Abror? Biasanya lagi nyari makan. Enggak, Bu. Lagi diet. Tumben nggak ada fotonya. Abror ada. Denis. Fikri. Febrina. Rida, Rihadatul. Oke, lanjut, Neng. Udah paham ya, transfer termokopel, kemudian jenis-jenisnya. Nah, kemudian ini susunan termokopel ya kayak tadi, sama gitu ya. Jadi yang nggak diketahui suhunya, kemudian nanti kita punya temperatur yang menjadikan standar gitu ya. Nanti lihat video termokopel working. Silakan lanjut. Keuntungan dan kerugiannya juga tinggal dibaca. Kemudian selanjutnya termometer hambatan atau yang disebut RTD, Resistant Temperature Detector. Apa bedanya dengan termokopel yang ini? Bedanya apa? Ini pakai perubahan resistansi. Oke, kalau resistansi berarti hambatan ya. Ya, jadi dapat mengubah energi listrik menjadi hambatan listrik yang sebanding dengan perubahan suhu, gitu ya. Jadi ketika suhunya berubah, maka hambatan listriknya juga berubah. Oke, namanya biasanya RTD. Nah, biasanya terbuat dari bahan platinum, gitu ya. Nah, atau nama lainnya platinum resistant thermometer. Nah, RTD ini biasanya lebih presisi, gitu ya, dan juga memiliki akurasi yang lebih tinggi dari termistor PTC ya. RTD ini juga salah satu sensor suhu yang paling banyak digunakan dalam otomatisasi dan juga proses controller. Oke, lanjut. Lanjut yang selanjutnya itu apa? Itu ada gambar paling bawah tuh. Apa sih itu maksudnya? Resistant thermometer, ada connection di situ, ada insulator, itu apa itu? Ada connection lead, itu apa? Halo. Material RTD-nya bukan, Bu? Ya, komponen dalam RTD-nya itu ya. Oke, lanjut. Keuntungannya dan kerugiannya juga silakan dibaca. Tentang suhunya, nah biasanya kalau saya nanya tentang suhunya, kemudian tuh beda dari yang lain apa gitu ya. Mudah pecahkah, lebih presisi kah, gitu ya. Lebih linear kah dibandingkan dengan termistor dan termokopel gitu ya. Kemudian yang terakhir dengan metode radiasi yang kemarin sudah kita bahas ya. Termometer infrared ya. Termometer infrared. Oke, seperti apa sih termometer infrared yang sudah kalian baca? Jadi suatu teori, suatu benda yang panas pasti akan memancarkan apa? Sinar. Ya, cahaya. Jadi memancarkan cahaya dan radiasi di sekelilingnya. Semakin tinggi suhu benda, maka semakin besar radiasinya dan intensitas cahaya yang dipancarkan. Gitu ya.
Nah, besarnya radiasi dan intens cahaya ini bergantung dari suhu benda dan dari warna. Biasanya kan kalau apinya merah, apinya biru itu kan juga beda kan? Oke. Atau panjang gelombang sinar yang dipancarkan. Nah, dengan mengukur radiasi total atau radiasi pada salah satu panjang gelombang, maka temperatur benda akan dapat ditentukan tanpa harus menyentuh benda tersebut. Atau bahkan ketika Anda berdiri agak jauh dari benda tersebut. Nah, itu adalah termometer infrared. Nah, red itu berarti merah ya? Iya, Bu. Oke, berarti kan merah. Oke. Radiasi panas apa sih? Udah ada ya. Sebenarnya di video juga atau di SMA radiasi panas itu seperti apa gitu ya. Kemudian kita lanjut namanya pirometer. Ada pirometer radiasi, terus ada pirometer apa lagi? Ada pirometer optik. Oke. Ada pirometer radiasi, ada pirometer optik. Kalau pirometer radiasi seperti apa? Halo? Prinsipnya seperti apa ya? Radiasi ya pasti sama sih. Gimana? Pirometer radiasi ini mengukur radiasi total yang dipancarkan oleh benda yang diukur. Pengukuran radiasinya dilakukan dengan menggunakan sensor panas seperti termokouple. Radiasi yang datang diubah menjadi panas dan akan menaikkan temperatur sensor, gitu ya. Atau sebuah sel pekat cahaya mengubah energi cahaya menjadi besaran listrik. Nah, rentangnya biasanya dari -100 derajat Celcius sampai 3.600. Kalau pirometer optik, berarti bedanya apa di situ? Pirometer optik. Halo? Sudah dibaca belum? Pirometer optik yang mana? Yang halaman berapa? Ini kan? Ini pirometer optik, yang atas pirometer. Halo? Yang atas. Iya, Bu. Kedengeran nggak suara Ibu teh? Kedengeran, Ibu. Jadi ada pirometer optik sama pirometer radiasi. Silakan dibaca lah. Ada dua sih. Radiasi. Oke. Kemudian terakhir kalorimeter. Oke. Ada yang mau jelaskan ke saya apa itu kalorimeter? Udah ada praktikumnya? Sudah, Bu. Sudah ada. Coba. Ya. Di kalorimeter itu praktikumnya tujuannya apa? Menentukan jenis zat, Bu. Kalor yang dibebaskan. Untuk apa? Mengukur nilai kalor yang dibebaskan, Bu. Kalor yang dibebaskan itu maksudnya, aduh. Jadi seperti kan apa? Untuk pengukuran jumlah kalor nilai kalor yang dibebaskan itu yang direaksikan gitu, Bu. Jadi jenis zat kalor dicampurkan dengan direaksikan dengan air misalkan, Bu. Liquidnya. Kalau di praktikum kalian apa? Gimana tuh? Kalau di praktikum kalian gimana? Pakai virtual lab, Bu. Iya, Bu, pakai virtual lab, Bu. Coba dilihatin, Neng. Seperti apa? Nanti kalian udah pakai virtual lab, suruh cari apa? Bu. Suhu akhir, Bu. Kalor, Bu. Kalor jenis. Kalor jenisnya, Bu. Coba dilihatin sama Ibu. Praktikum kalorimeter kayak gimana? Yang namanya kalorimeter itu kalor, berarti kan meter. Kan berarti menghitung Panas. Menghitung panas. Nah, berapa jumlah panas ya? Iya, Bu. Ya.
Kotor sekali. Jijik ya kalau kotor ya. Jorok. Saya ada, Bu. Iya, Bu, itu sama, Bu. Coba, ini adalah simulasi untuk ability to manipulate variable of mass, temperatur, dan dengan zat liquid, solid, and solution. Oke, kemudian ya. Jadi ini dipilih, Bu. Ya, nggak apa-apa, terusin yang udah kamu lakukan. Jadi menghitung massa air. Nah, betul nggak? Apa cantik? Nah. Minum. Coba gimana? Diatur masanya sampai 50. Ambil sendiri kan? Ambil sendiri. Bisa? Ya, ambil ya. Tehnya ya. Ya. Bunda ngajar dulu ya, bentar lagi ya. Maksud saya tuh, coba deh. Saya tuh cuma khawatir nanti kalorimeter tuh praktikumnya apa. Coba, yang mau ditimbang apa? Gelasnya? Ini. Tuh campurannya bukan? Ada. Tuh, yang kalian udah loh. Saya kan cuma itu yang biasanya kan kalau di real itu liquid aja, coba di liquid ya. Jangan solid coba. Nah, itu kiri ya. Oke. Nah, misalkan air. Oke, masanya berapa? Klik kan? Oke, 65. 50. Oke, kemudian suhunya. Suhu awalnya biasanya 20. Nah, oke, coba show panas jenisnya. Oke, 4,184. Kemudian diapain? Dan dapat apa? Itu nggak dimasukin dalam kalorimeter. Dimasukin, Bu. Dipilih dulu yang ininya. Ya, cok di mana? Habis itu ngapain? Yang solidnya. Kalau di praktikum ya solid. Terbalik sih, Bu. Seharusnya yang ini yang Iya, terbalik aturan. Yang ini yang solid. Yang ini solid, yang ini liquid. Coba kalau liquid dua-duanya. Memang nggak bisa. Bisa. Ini etanol kali ya, Bu? Water aja, water. Ya, susah-susah. Nah. Disamain aja, Neng, sama sampingnya. Diklik aja kali 50. Diklik nggak bisa. Oke. Nah, kemudian? Oh. Oke. Itu apa itu maksudnya? Stabil berarti ya, Bia? Hah? Ya, silakan, Fadli. Jadi kan pada itu apa? Tabung gelas ukur yang awal itu kan sama, Bu. Masanya 50, temperaturnya 20.
H2O. Terus untuk kalorimeternya itu terisikan air, mana liquidnya. Putus-putus tipu Padli. Yang dimana tabung ada. Iya Bu, maaf Bu, jaringannya Bu. Ulangi Padli. Jadi pada gelas ukur awal itu, yang tabung ukur awal itu kan menggunakan liquid water H2O, di mana massa yang cantumkan itu 50 gram dan temperaturnya 20 derajat Celcius. Dan pada kalorimeter atau tabung ukur yang kedua ini sama Bu. Jadi sehingga ketika di run eksperimen ini atau ketika direaksikan, kita lihat grafiknya itu dia konstan atau stabil. Terus kita lihat mikroskopik ininya partikelnya itu dia stabil Bu, nggak ada yang nggak terlalu rapat atau terlalu bagaimana Bu? Kalau kalornya yang digunakan mana kelihatannya? Itu hanya tetapan aja Bu, ya kayak koefisien aja Bu. Yang mana tetapannya? Coba deh Febrina, waktu kuliah Febrina, kalorimeter kayak gini bukan Febrina? Kalau kalorimeter yang di lab itu tuh yang manual, yang itu kayak digital. Ulangi ngobrolnya bicaranya yang ini jelas. Kalau nggak oke aja kalau sinyalnya jelek. Gimana Febrina? Jadi kalau yang di lab itu dia tuh pakai kalorimeter yang biasa, yang pakai alat ukurnya itu pakai termometer. Jadi pakainya air terus dibakar pakai spiritus, terus nanti diukur suhu awal airnya. Habis itu dimasukin ke kalorimeter. Kalorimeter itu sekalian dibakar sama spiritus, nanti dilihat suhu akhirnya dari kalorimeter itu. Kalorimeternya kalian dibakar? Apa dihubungkan sama listrik? Dihubungkan pakai ini apa sih namanya? Yang merah-merah itu apa namanya? Catu daya. Catu daya, oke. Nanti gitu. ininya disambungin ke ampermeter. Jadi nanti dilihat lagi itunya ampermeter. Ya, berarti kan bisa tahu kan energi listriknya yang digunakan berapa? Iya. Bisa nggak? Kalau dari yang biasa bisa, cuman ini karena praktikum ini tuh emang kayak udah kelihatan gitu loh Bu. Jadi mereka cuman ngebandingin hasil yang mereka cari sama yang show specific heat ini Bu. Oh, ini cuman mau cari ini panas jenisnya. Iya, jadi praktikumnya kayak gitu aja. Oh, gitu. Yang di bawah ini. Ya. Oh, yang nggak ngaruh. Itu kan udah ada di tabel juga ya. Jadi kan nanti rumusnya kan kayak macet M sama dengan delta T dikali C dikali T delta T kan Bu. Terus Q sama dengan kali M kali C kali delta T. Nah nanti mereka cari ini nilai ini jenis zat murninya. Nilai jenis tuh apa? Panas jenis. Iya, panas jenis. Nah, kan di sini udah ada si C-nya. Ya, makanya mereka cuman bandingin di praktikum Fisdes itu mereka cuman bandingin nilai yang mereka cari sama yang udah ada di sini gitu. Nilai yang mereka carinya di mana? Nah, maksudnya ini kan C-nya ini mereka pura-puranya nggak tahu.
Jadi mereka nggak nge-showin ini. Oh gitu, nggak show specific heat. Iya. Jadi mereka carinya gimana? Q sama dengan M kali C kali delta T, mencari C sama dengan Q per M kali delta T. Enggak, Bu, dibandingin antara yang solid sama yang liquidnya. Oh, dibandingin gimana sih? Maksudnya Ibu jadi nggak ngerti. Rumusnya pakai yang ini Bu, Q lepas sama dengan Q terima. Ya. Ngebandingin antara Coba ulangi yang kalian praktikum itu kan tadi suruh Ibu tuh liquid sama liquid. Oke, coba. Kalau yang biasa, kalau Q lepas sama Q diterima itu namanya konservasi energi. Kalau tahu yang disebut dengan Hukum Black. Black ya. Asas Black. Asas Black. Sebenarnya kalau di Gian Kolik kan nggak ada asas Black, kita aja gitu ya. Tapi emang yang nemuinnya si Black gitu ya. Coba kayak gimana praktikumnya? Ketika mencari Q lepas sama dengan Q yang diterima. Ini nih ngaruh nih, karena ini ngaruh ke termodinamika nih, pemahaman ini tuh. Coba kayak gimana? Jangan salah, jangan sampai miskonsepsi. Tumpah. Oh, yaudah lah ya. Udah yang ngambilin. Coba sebentar ya. Mana? Kaget. Maaf ya. Ayo, coba gimana? Itu di riset dulu. Ya, silakan di riset dulu boleh. Terus pilih yang solid dulu. Ya, itu aja dulu. Oke. 25 atau 50 dulu aja, nggak apa-apa, terserah. Ya udah 50 aja. Temperaturnya 30. Next, gak usah dipencet dulu. Water. 20 aja, 50. Ya udah, gitu. Jadi tuh tadi Bu melanjutkan dari Kak Febri buat nyari nilai kalor jenisnya itu pakai benar persamaan konservasi energi yang ekuivalen Q sama dengan 0. Jadi tuh nanti yang solid ini, jadi QFE ditambah Q air, kalor besi ditambah kalor air sama dengan 0. Nah nanti itu dimasukin. Dari masanya, massa dikali C yang Fe-nya yang mau dicari, dikali dalam kurung delta T-nya. Delta T-nya itu kan tadi ya nilai si Fe-nya itu 30, dikurangin, nah itu dikurangin suhu yang terukur di kalorimeter, yaitu 20,97 derajat Celcius. Terus ditambah masanya air, tadi pakai 50, tapi dijadiin ke kilogram. Habis itu dikali kalor jenisnya air kan pakai yang 4.200 dikali perubahan suhunya. Perubahan suhunya kan itu 20 dikurangi 20,97. Jadi nanti tuh kalau yang di praktikum saya nilai kali massa sama delta T-nya Fe dikurangin hasil
hasilnya yang air itu, kalor jenis air. Oke, berarti ini mah nggak ketahuan Ki-nya gitu ya. Jadi nanti Iya, Bu. ini diketahui dari kalorimeter itu adalah suhu campurannya, betul? Atau Iya, Bu, suhu benar, Bu. Betul, Bu. setimpalnya. Jadi kalian hanya mencari C dari si Fe apa C dari campuran? C dari Fe, Dari Bu. Fe, Bu. Oke. Fe-nya aja. Nah, kalau kayak gitu emang itu adalah penerapannya, tetapi sebenarnya kalorimeter ini bukan hanya mencari itu kan, mencari Ki yang diperlukan. Kalau nanti di realnya tuh pakai catu daya, maka dicari tegangannya berapa, I-nya berapa waktunya gitu ya. Paham nggak? Kalau ini sih sebenarnya hanya pada hukum kesetimbangan energi yang tadi asas Black gitu ya. Nah, makanya grafiknya ketemu nih titik setimbangnya antara Fe dengan air. Tuh. Jadi sebenarnya kalau kamu udah ngitung, kemudian kamu cek di sini C-nya berapa. Iya, Bu. Terus nanti di praktikumnya itu tadi tujuannya mahasiswa dapat memahami, dapat membandingkan nilai kalor jenis berdasarkan literatur dan praktikum. Terus Berapa? nanti disuruh jelasin ada faktor-faktor apa aja yang mempengaruhinya gitu, Bu Walin. Maksudnya kenapa ada perbandingan gitu. Bukan ada perbandingan. Jadi kamu tuh sebenarnya mengecek antara perhitungan dengan yang sudah ada. Coba diklik show C-nya. Iya, Bu, gitu, Bu. Coba diklik show-nya. Show specific hit-nya, nggak bisa? Nggak bisa, Bu. Jadi ulang, paling enggak. Oh, gitu. Kira-kira C-nya sama apa enggak? Beda, Bu. Beda. Ada Beda, perbedaan. Bu. Beda sedikit. Kalau panas jenis tuh apa sih definisinya? Halo, panas jenis tuh apa definisinya? Ukuran yang menunjukkan kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius, Bu. Ya, kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 derajat Celcius per 1 kg massa. Ya, kalau dia ada kilogramnya. Itu namanya panas jenis. Makanya situ satuannya Joule per gram derajat Celcius. Kalau panas jenis, tapi kalau kapasitas kalor tidak ada per gram. Langsung aja Joule per derajat Celcius. Oke, ya udah. Oke, mungkin itu saja. Jadi biar kalian tahu. Maksudnya saya juga tahu, nanti kalau bikin soalnya kan saya juga tahu gitu ya. Oh, kalorimeter yang kalian dapat dari praktikum adalah mencari kalori jenis dari suatu campuran gitu ya. Nah, di situ campurannya antara solid dengan liquid. Kalau misalkan yang dicampurkan tadi liquid dengan liquid, tadi suhunya ketemu enggak? Ketemu juga, Bu. Tadi yang ketemu kan, tetap aja ketika suhunya berbeda, dia pasti akan menunjukkan pada kesetimbangan yang sama, ya kan? Oke, Iya, Bu. baik. Cukup ya, sampai sini minggu depan mungkin di awal akan ada kuis ya tentang ini, lumayan lah. Ada yang namanya termometer, setidaknya belajar. Sebenarnya saya ketahuan ya ketika saya melihat YouTube-nya berapa orang yang udah nonton dan berapa orang yang belum nonton. Oke. Sabina, silakan kita foto dulu. Ya, Luma, udah paham Luma? Insya Allah, Ibu. Yuk kita foto dulu. Maya, udah paham Maya? Kayaknya bangkunya Maya enak banget tuh. Wah, kamera saya kenapa ya? Udah sering banget dipakai ya. Oke. Ya. Masuk semua nggak Rabina kira-kira? Kalau kelas A, 1 orang nggak masuk, Bu. Sakit. Ya, nanti laporan ke saya ya. Nih, Hatu.
Gini. Slide 1 ya. 1, 2, 3. Nih Abror, nggak ada fotonya. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. Nabila, Hikmah, Reza, Unwana, ya Unwana udah ada. Rizky, Hikmah, Nabila. Nabila, Hikmah, Lewatin ya, Bu. nggak ada 1, ya. 2, 3.